Ada seorang anak kehilangan sepatunya di laut. Dia marah dan dia menuliskan kata-kata di pasir, "Laut ini maling." Tidak lama kemudian, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu nelayan itu menuliskan kata-kata di pasir, "Laut ini baik hati." Ada seorang anak tenggelam di pantai. Lalu ibunya menulis, "Laut ini pembunuh." Seorang di atas perahu dan terus dihantam badai menulis di pantai, "Laut ini penuh bahaya." Tidak lama, datanglah seorang laki-laki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Sementara lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian ombak besar datang dan menghapus semua tulisan-tulisan yang ada di pantai tanpa tersisa. Hidup ini sebenarnya sederhana. Sesederhana orang lain begitu gampang mengomentari tentang hidup kita dalam kondisi apapun. Di saat kita miskin, orang lain akan berkata bahwa kita itu pemalas. Di saat kita kaya, orang lain akan berkata bahwa kita itu sombong dan pelit. Di saat kita bangkrut, orang lain akan berkata bahwa kita itu royal dan bodoh. Apapun kondisi kita tidak akan pernah bisa lepas dari komentar orang lain. Namanya aja makhluk sosial. Kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Itulah hidup. Buat apa kita risau dengan pandangan orang lain tentang kita? Karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda. Teruslah melangkah selama apa yang engkau yakini berada di jalan yang baik dan benar, meskipun kebenaran dan kebaikan belum tentu dihargai orang. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu kepada orang lain, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang tidak suka padamu tidak akan percaya akan hal itu. Jangan habiskan usia kita untuk selalu mendengarkan kata orang. Hiduplah atas kemauan kita. Karena bukan orang lain yang harus kita buat bahagia, tapi diri kitalah yang harus kita bahagiakan. Bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain, sedang diri kita sendiri tidak bahagia? Hidup ini bukan tentang siapa yang menjadi terbaik, tapi hidup ini adalah tentang siapa yang mau berbuat baik. Tidak usah bertopeng. Coba kita bayangkan, hari-hari kita selalu memakai topeng kemana-mana. Pasti sangat tidak nyaman. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dihormati. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Kamu tidak akan mendapatkan cinta sejati dalam hidup yang penuh kepalsuan. Kamu bisa mendapatkan hormat dan cinta orang lain karena menjadi dirimu sendiri. Ya, menjadi apa adanya kamu. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena satu buah kesalahan. Tapi hapuslah kesalahan itu untuk melanjutkan persaudaraan yang sudah dibangun. Jika nanti datang padamu gangguan-gangguan dalam kehidupanmu, jangan berpikir untuk membalas dengan cara yang lebih perih, tapi berpikirlah untuk membalas dengan cara yang baik. Karena bila kejahatan mereka kita balas dengan kejahatan juga, sama saja kita meminum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Artinya, balas dendam dengan cara yang sama tidak pernah akan berhasil. Kurangilah mengeluh dan teruslah berdoa. Sibukkan diri kita dengan kebaikan sehingga keburukan lelah untuk mengikuti kita. Tugas kita di dunia ini hanya untuk berbuat baik dan benar, bukan untuk menilai apalagi menghakimi orang. Memaafkan adalah memaafkan tanpa tapi. Menghargai adalah menghargai tanpa tapi. Manusia menilai apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, tapi Tuhan menilai apa yang ada di hati kita. Janganlah kehilangan rasa percaya diri, kemudian khawatir dengan komentar jiwa kecil yang iri dengan kehidupanmu. Jangan pakai hukum sebab akibat untuk membenarkan amarahmu. Karena jika engkau baik, amarah tidak akan pernah tumbuh subur di hatimu.